Salam, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa melalui Renungan Harian Toraya edisi Jumat 27 Januari 2023. Kasih Tuhan mempertemukan kita untuk bersama-sama menikmati hidup yang dikaruniakannya. Untuk itu mari teduhkan hati bersama beribadah menyembah Dia dalam kekudusan dan kemuliaannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang bersama akan kita renungkan di pagi ini dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Mari berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bersyukur dan bersukacita menyambut hari yang Tuhan anugerahkan. Berserah kepadamu untuk bisa kami jalani dalam aktivitas dengan kekuatan, kuasa dan perlindungan dari Tuhan. Dan kami percaya hanya firman-Mu lah ketika kami hidup di dalamnya, maka kami akan hidup menjalani aktivitas di dalam kehendak Tuhan. Kami membuka diri, membuka hati. Arahkan kami ya Roh Kudus, bimbing kami, terangi kami, dan bisa memahami firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan kotor yang kosong, yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itu adalah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur,
kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Jangan berkawan dengan kegelapan. Jangan berkawan dengan kegelapan. Ini tema yang akan kita renungkan bersama untuk memahami firman yang sudah kita dengar dan baca bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita sepakat bahwa yang namanya gelap butuh terang atau butuh cahaya. Karena bekerja dan beraktivitas dalam kegelapan akan membuat kita kesulitan untuk mengerjakan banyak hal, untuk melancarkan pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Dalam perikop kita, Paulus berpesan kepada anak-anak terang agar cara hidupnya berbeda dengan kehidupan anak-anak kegelapan. Ayat 3-6. Paulus menjelaskan bahwa memang kita dahulu adalah kegelapan, tapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu, hendaknya kita hidup sebagai anak-anak terang. Paulus berkata, jangan kamu berkawan dengan mereka. Dalam artian bahwa hidup orang percaya tidak boleh hidup seperti mereka yang selalu hidup dalam kegelapan, artinya hidup dalam dosa. Karena itulah Paulus mendorong orang Kristen agar menjadi terang yang akan menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, seperti karakter dari Kristus, yakni hidup mengucap syukur dengan mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani atas nama Tuhan Yesus. Lalu saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Firman Tuhan mengajak kita agar jangan memberi kesempatan sedikit pun dalam pikiran untuk merancangkan sesuatu yang jahat, sebab iblis dapat berusaha menguasai hati kita. Sebaliknya, arahkanlah hati kita dipenuhi Roh Kudus, sehingga seluruh cara hidup kita selalu hidup dalam terang Kristus. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan waktu dengan benar sambil memuliakan Tuhan, mengerti kehendaknya dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga semua ucapan dan tindakan kita menjadi ungkapan syukur dan pujian untuk selalu menghayati bahwa Allah yang kita percaya adalah terang adanya, sehingga kita pun harus hidup dalam terang. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk perkara baik yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kau penuh kasih dan peduli supaya kami tetap hidup dalam terang. Kau membimbing kami, mengajar kami dengan firman-Mu. Kami telah mendengarnya, bagaimana supaya kami hidup sebagai anak terang yang mampu bercahaya di mana kami ada, sehingga kegelapan yang ada di sekitar kami boleh diterangi. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami tidak mampu untuk bisa lebih dalam mengerti, tetapi hanya oleh kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami di setiap keberadaan hidup kami, mampu membedakan gelap dan terang, mampu menopang kami untuk selalu hidup sebagai anak-anak terang. Bapa di sorga, berdoa untuk kehidupan dan aktivitas yang kami jalani hari ini. Semata kami berharap dan percaya bahwa perlindungan hanya kuasa Allah yang akan menaungi kami sehingga kami hidup dalam damai dan sejahtera. Kami yakin pula bahwa Tuhan akan memberi kekuatan, kesehatan, dan memberi kami semangat hidup untuk menjalani hidup dengan pekerjaan dan usaha kami bersama, pelayanan kami, karena sesungguhnya ada pertolongan Tuhan, ada hikmat Tuhan yang Engkau anugerahkan,
bahkan tersedia berkat-berkat kecukupan untuk kami bersama. Berdoa buat keluarga kami Tuhan, Tuhan persekutukan kami, cinta kasih, kedamaian kiranya tetap terbangun dalam kekeluargaan kami. Dan biarlah Tuhan senantiasa menuntun kehidupan anak-anak kami, baik mereka yang masih bertumbuh dalam masa pendidikan, masa pencarian kerja, masa pencarian pasangan hidup. Semuanya Tuhan kami percaya ada rancangan damai sejahtera yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Berdoa buat saudara-saudara kami yang bergumul, baik karena kedukaan, baik karena sakit penyakit, ataupun hal-hal lain. Dan kami tahu Tuhan, juga banyak saudara-saudara kami yang ikut dalam renungan harian Toraya setiap pagi dari gereja-gereja lain atau saudara-saudara kami yang berada di tempat-tempat lain. Kami doakan mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang akan membebaskan mereka dari segala bentuk pergumulan mereka, Tuhan penjawab doa, dan Tuhan akan menyatakan kuasa dan kasih-Nya dalam tindakan. Olehnya itu Tuhan, kami percaya bahwa di dalam syafaat kami, Tuhan akan berkenan menyendengkan telinga untuk mendengar dan menjawab kami. Kami Tuhan sungguh datang kepadamu bersandar hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari jalani hidup hari ini. Nyatakanlah terangmu di mana saudara ada, karena kita adalah anak-anak Tuhan, diberi tugas untuk menjadi terang di sekitar kita. Mari saudara, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Saudara-saudara, mari jalanilah hidup hari ini dengan penuh kekuatan kuasa dari Tuhan. Selamat beraktivitas.